Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Feriantias Pratama Ginting dari kelas Sikor C. NIM saya 62135100004. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang saraf. Bagaimana sih cara kerja dari sel saraf tersebut di tubuh kita. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu saraf. Jadi saraf ini adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dengan sel saraf pusat. Jadi sel saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang kita. Nah, penjelasan saya di video ini adalah tentang cara kerja dari sel saraf di tubuh kita. Sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke bagian-bagian tubuh kita. Otak kita sendiri mempunyai banyak sekali sistem saraf, bahkan sampai bermiliaran sel saraf yang ada di dalam otak kita yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan atau mengimpuls sel saraf dari otak ke bagian tubuh lainnya. Nah, di sini saya sudah menggambarkan sistem saraf atau sel saraf. Nah, di bagian pertama yang saya jelaskan adalah bagian akson, yaitu ini. Seperti rantai-rantai ini. Nah, di bagian ini akson bertanggung jawab dalam mengimpuls sel listrik dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya hingga tujuan akhirnya yaitu sampai ke organ otot dan organ lainnya. Bagian selanjutnya adalah dendrit, yaitu seperti ranting-ranting pohon ini. Nah, di bagian dendrit ini dia bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya. Nah, dendrit ini akan bergerak dari sini, dari bagian seperti ranting ini ke bagian badan sel. Dari seperti ranting ini bergerak ke badan sel. Di sini dia akan bergerak yang ke bagian tengah, sehingga di dalam sini akan terbentuk pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf tersebut. Karena ketika dia ke sini terdapat organel yang berisi material yang mengukur pertumbuhan. Bagian selanjutnya adalah dendrit, seperti ranting-ranting pohon yang ada di sebelah sini. Dendrit ini akan bergerak ke bagian badan sel saraf, dan di dalam badan sel ini terdapat material-material yang di sini akan bergerak dendritnya, sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan dalam sel saraf tersebut. Nah, bagian selanjutnya adalah selubung mielin, yaitu bagian kecil dari akson. Selubung mielin ini adalah membantu kecepatan dalam konduksi listrik yang terdapat sel sarafnya. Nah, tahu nggak, di dalam tubuh kita ini terdapat konduksi listrik, di mana konduksi listrik ini mencapai 120 meter per detik. Sel saraf listrik yang
terdapat mielinnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sel saraf ini. Nah, pertama, sel saraf ini bekerja di dendrit, yang merupakan sel listrik. Sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama. Ini sel saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya mencapai dari dendrit akan mencapai akson. Nah, di beberapa sel saraf lainnya ada bagian yang ada sesuatu bagian yang terdapat di bagian sel saraf ini, namanya neurotransmitters. Dia terdapat di bagian sinaps, hampir di bagian sinaps, yang memberikan zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu saraf ke satu saraf berikutnya. Nah, di bagian inilah neurotransmitters ini akan mengoper listrik hingga mencapai bagian otot dan organ-organ tubuh bagian lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu sel saraf ini akan membentuk potensial aksi, di mana potensial aksi ini terdapat pada otak kita yang akan bisa menggerakkan jempol maupun jari-jari kita. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam penjelasan saya dan harap dimaklumi. Mungkin bisa diberikan beberapa masukannya juga. Dan sekali lagi terima kasih.